Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Kita ingin terlihat baik, terlihat bagus dan kelihatan tidak bersalah di depan mereka yang kita hormati dan sayangi. Kita ingin menunjukkan sisi-sisi terbaik kita. Hal ini juga yang terjadi dengan Adam dan Hawa ketika Allah bertanya, bagaimana Adam bisa telanjang? Adam ingin kelihatan bagus di hadapan Allah. Dia takut dipandang tidak baik, dan pada akhirnya kehilangan hubungan dengan Allah serta segala fasilitas yang dia dapatkan di Taman Eden. Adam kemudian menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan ular yang dianggap memperdayakannya. Tapi satu hal yang sudah nyata terjadi. Adam dan Hawa telah melanggar peraturan yang Allah sudah tetapkan. Adam dan Hawa telah keluar dari keteraturan yang Allah sudah anugerahkan kepada mereka berdua. Dalam hidupmu dan hidupku, saudara dan saudariku, kita juga menerima tanggung jawab, kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang di sekeliling kita. Ada waktunya ketika kita takut karena kesalahan yang kita buat. Mungkin kesalahan itu kecil, tapi begitu takutnya kita, sehingga kita terkekang dalam rasa bersalah itu. Karena kita tidak ingin merusak kepercayaan yang orang lain telah diberikan kepada kita. Saudara dan saudariku terkasih, Yesus datang ke dunia membayar kita dengan lunas dari dosa. Dalam kasih penebusan yang Allah berikan, kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan, seperti ketika Adam dan Hawa bersembunyi waktu mendengar suara langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di Taman Eden waktu hari sejuk. Kasih dan keselamatan Allah membebaskan kita dari rasa takut, untuk kemudian dengan rendah hati mengakui kesalahan dan juga meminta maaf. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada waktu istirahatmu saat ini. Kejadian 3 ayat 1-24. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu
bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah firman Allah padamu dan padaku saat ini, saudara dan saudariku. Kiranya kisah singkat yang ayat-ayat kasih bacakan ini
mengingatkanmu akan kasih mula-mula yang Allah anugerahkan kepada kita, manusia. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin. Shalom saudara dan saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Pada saat ini, kau dan aku telah berada di penghujung hari. Hari yang panjang ini telah kita lewati. Juga ada bermacam-macam pekerjaan yang kau dan aku telah selesaikan. Pagi ini ketika kita bangun, ada beberapa rencana terbayang. Gambaran tentang pekerjaan, aktivitas yang akan kita lakukan, dan juga orang-orang yang akan kita temui. Ada 1-2 hal yang membutuhkan perhatian dan berjalan sesuai dengan rencana. Tapi pada hari ini, ada juga yang terjadi di luar rencana kita yang harus kita hadapi. Saudara dan saudariku terkasih, relakan hari ini berakhir. Syukuri segala hal yang sudah terjadi dan nikmati persekutuan dengan Allah dalam waktu istirahatmu malam ini. Malam ini, ayat-ayat kasih akan membacakan satu perikop dari Kejadian 4 ayat 1-26, Kain dan Habil, dan keturunan Kain, Set, dan Enos. Cerita Kain dan Habil adalah salah satu kisah paling terkenal di dalam Alkitab. Kisah epik tentang 2 bersaudara, di mana akhirnya satu saudara membunuh yang lainnya. Pembunuhan pertama yang terjadi di dalam sejarah dan tercatat di dalam Alkitab. Ketika Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, Habil mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, yang mempresentasikan bagian terbaik yang bisa dia persembahkan. Tentu saja, saudara dan saudariku, Habil pasti ingin persembahannya diterima oleh Tuhan. Ketika Allah mengindahkan persembahan Habil, tetapi tidak dengan persembahan Kain, lalu hati Kain sangat panas dan mukanya menjadi muram. Saudara dan saudariku terkasih, ketika segala sesuatu yang kita lakukan tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan, respons akhir kitalah yang akan menentukan apa yang akan terjadi di depan. Kita telah belajar dari Kain dalam hal merespons kejadian yang tidak sesuai seperti yang dia harapkan. Apapun yang terjadi padamu hari ini, saudara dan saudariku, berhasil atau gagal, responsmulah yang menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Allah ada bersamamu, menopangmu dalam setiap senang dan susahmu. Bersama Allah, kau dan aku punya kuasa untuk melawan segala yang jahat, dan pada akhirnya menerima kehendak Allah dalam hormat dan ucapan syukur. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku, dan terima firman-Nya untuk menemani waktu istirahatmu malam ini. Kejadian 4, Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan,
sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Keturunan Kain, Set, dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henok, lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga,
dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikian firman Allah padamu dan padaku saat ini, saudara dan saudariku. Kiranya kisah singkat yang ayat-ayat kasih bacakan ini akan mengingatmu akan kasih mula-mula yang Allah anugerahkan kepada kita, manusia. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin. Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Membaca sebuah silsilah keluarga adalah membaca sebuah sejarah. Ada kalanya sejarah menjadi membosankan ketika sejarah tersebut tidak mempunyai ikatan makna dengan diri kita. Tapi dengan mengetahui bagaimana seseorang hidup di masanya, apa saja yang dia lakukan, yang kita bisa lihat pada saat ini, apa saja yang dia lakukan yang bisa kita lihat dampaknya pada saat ini, serta bagaimana orang tersebut hidup, mampu membuat kita belajar akan hikmat dan didikan dari mereka yang telah belajar banyak tentang hidup daripada kita. Kita menjadi manusia yang lebih berhikmat, lebih bisa menyikapi setiap persoalan yang ada dengan lebih dewasa. Kejadian 5 ayat 1-32 adalah salah satu catatan silsilah yang pertama kali ditulis di dalam Alkitab. Silsilah ini berisikan nama-nama dari 10 orang, yaitu Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusala, Lamek, dan Nuh. Ayat pertama menyebutkan bahwa Adam, manusia itu, tidak diperanakkan, melainkan diciptakan oleh Allah, sesuai dengan rupa Allah sendiri. Perikop ini menyebutkan tentang kelahiran sekaligus kematian, kecuali kematian Henok yang tidak dicatat. Diceritakan bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, karena ia telah diangkat oleh Allah. Tidak disebutkan dengan jelas bagaimana Henok hidup bergaul dengan Allah. Sebuah ciri-ciri yang tidak disematkan bersama-sama dengan nama-nama yang lain yang ada di dalam silsilah ini. Henok memberi contoh bahwa mereka yang bergaul dengan Allah memiliki hidup yang berkenan kepada Allah dan mendapatkan kesempatan istimewa untuk bersama-sama dengan Allah. Di saat waktu istirahatmu sekarang ini, saudara dan saudariku, setelah kau melewati setiap karya dan kerja pada hari ini, izinkan dirimu untuk diam dan melepaskan segala beban yang sudah kau lewati. Biarkan Allah memberimu kelegaan, bersekutu dan bergaul dengannya seperti yang baik Dia maupun kau juga rindukan dalam waktu istirahatmu saat ini. Pejamkan matamu saudara dan saudariku, atur napasmu, dan biarkan firman Allah yang ayat-ayat kasih bacakan ini menghantarkanmu dalam tidur malam ini. Kejadian 5 ayat 1-32. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya.
lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel, dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi ketika Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun. Setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok, dan Yared masih hidup 800 tahun. Setelah ia memperanakkan Henok, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek, dan Metusalah masih hidup 782 tahun. Setelah ia memperanakkan Lamek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki, dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, "Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah, di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan." Dan Lamek masih hidup 595 tahun, setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Demikianlah satu perikop yang telah dibacakan oleh ayat-ayat kasih malam ini. Saudara dan saudariku, beristirahatlah dalam tidurmu, dan rasakan kasih dan rahmat Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.